Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 2 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Yang ketiga, menjelaskan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama. Sekarang mari kita simak video berikut ini. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Perhatikan gambar berikut. Apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, contohnya, perilaku pemborosannya adalah bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Sarannya bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, yang pertama, menyalakan televisi namun tidak ditonton karena asyik bermain. Saran perbaikannya, saat sedang bermain sebaiknya televisi dimatikan. Kemudian yang kedua, menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Sarannya adalah sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja. Kemudian yang ketiga, perilakunya adalah membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Saran perbaikannya, sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan. Kemudian perilaku pemborosan yang keempat adalah menyalakan radio namun tidak didengarkan. Saran perbaikannya, sebaiknya radio dimatikan saja saat sedang bermain. Perilaku pemborosan yang terakhir adalah menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Saran perbaikannya, sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Ada kata hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, dan energi alternatif. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Sebagai anggota masyarakat, seharusnya Budi menghemat listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu energi alternatif. Budi sedang asik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Namun Budi juga menyalakan lampu belajar walau sedang tidak belajar. Budi juga menyalakan televisi, radio, kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir walau sedang tidak digunakan. Tindakan yang dilakukan oleh Budi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi listrik. Seharusnya Budi menghemat energi listrik. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Kegiatan berolahraga ada juga yang membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik disebut juga senam irama. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Irama dari musik membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan listrik. Mari mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan.
Lakukan tahapan gerakan berikut ini. 1. Melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Lakukan sesuai irama yang dipimpin gurumu. 2. Gerakan memutar badan. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap. Jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan kedelapan, putar badan menghadap depan kembali. Lakukan sesuai irama yang dipimpin gurumu. Nah, lakukan gerakan kombinasi berikut. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap sambil memegang bola, letakkan bola tepat di depan dada. Gerakan pertama melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan kedua melompat ke sebelah kanan. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Gerakan ketiga melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Lakukan gerakan secara berulang. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Sepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Isilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas ya. Yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Ada 3 kegiatan. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Yang pertama, berjalan kaki ke sekolah. Yang kedua, bersepeda ke sekolah. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Yang ketiga, energi apakah yang dihemat? Energi bahan bakar minyak atau BBM. Yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, misalnya rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaannya mulai pukul 7 sampai pukul 18. Tempat pelaksanaannya mungkin boleh dari rumah dan di sekolah ya. Nah, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan misalnya, yang pertama, menggunakan kendaraan umum ke sekolah. Yang kedua, mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang ketiga, melakukan permainan yang tidak menggunakan alat elektronik. Untuk catatan pelaksanaannya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikanlah gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Misalnya untuk gambar yang pertama, haknya apa? Mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Kewajibannya yaitu makan secukupnya dan tidak berlebih. Untuk gambar yang kedua, hak kita apa? Iya, hak kita mendapatkan air bersih. Kewajiban kita
tidak melakukan pemborosan air. Nah, untuk dua gambar selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Apa saja hak dan kewajiban dari setiap gambar? Tuliskan di bukumu masing-masing. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Lakukan aktivitas jasmani seperti berikut ini ya. Siapkan batok kelapa atau apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Lakukanlah seperti pada gambar ya. Perhatikanlah baik-baik. Gambar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Berdiri tegak, sikap sempurna. Lalu yang ketiga, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Yang keempat, pada hitungan keempat, meloncat sambil putar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Nah, apakah kamu dan teman-teman kamu dapat melakukan gerakan dengan baik? Bagian mana yang paling sulit dilakukan? Bagian mana yang paling mudah dilakukan? Silakan kalian praktikkan di depan orang tuamu masing-masing ya. Makasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.